Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan di kelas 11. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menjelaskan macam-macam proses pencernaan makanan. Yang kedua, menjelaskan organ-organ penyusun pada sistem pencernaan. Dan ketiga, menjelaskan fungsi organ-organ yang terlibat pada sistem pencernaan. Sebelumnya kita lihat dulu peta konsep kali ini. Sistem pencernaan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama zat makanan, yang kedua organ pencernaan, dan ketiga gangguan pada sistem pencernaan. Makanan, di pertemuan sebelumnya, makanan itu bisa kita bagi menjadi 2. Ada makanan yang tidak perlu dicerna, contohnya vitamin dan mineral, karena ukurannya sudah kecil dan bisa langsung diserap oleh tubuh. Dan yang kedua, makanan yang perlu dicerna, contohnya karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kemudian organ pencernaan itu kita bagi juga menjadi 2. Ada yang berperan sebagai saluran pencernaan, yang kedua ada yang berperan sebagai kelenjar pencernaan. Nah, organ yang terlibat sebagai saluran pencernaan berarti dilewati oleh makanan. Di sini ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Sedangkan yang berperan sebagai kelenjar pencernaan, kelenjar air liur ada lambung, hati, pankreas, dan juga usus halus. Terakhir, gangguan pencernaan. Di sini ada beberapa, masih banyak lainnya. Ada diare, simbelit, hemoroid atau wasir, apendisitis, parotitis, ulkus, gastritis, karies gigi, kolik, dan juga malnutrisi. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari pencernaan makanan. Jadi pencernaan makanan merupakan proses merubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Jadi intinya kita perlu mencerna makanan karena makanan yang kita makan itu ukurannya terlalu besar, dia harus diperkecil. Nah, kenapa harus diperkecil? Supaya mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, yang memperkecil ukuran makanan itu adalah organ pencernaan beserta kelenjar pencernaan dengan menghasilkan yang namanya enzim. Nah, enzim-enzim itu yang berperan sebagai pemecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, di sini adalah saluran pencernaan tuh, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian keluar ke anus. Proses pencernaan makanan sendiri kita bagi menjadi 2. Ada pencernaan makanan secara mekanik, dan yang kedua proses pencernaan secara kimiawi. Artinya dua-duanya itu untuk memperkecil ukuran atau menyederhanakan molekul makanan. Nah, apa itu pengertian proses pencernaan secara mekanik? Jadi proses pencernaan secara mekanik itu adalah proses perubahan makanan dari yang bentuknya besar atau ukurannya besar, kasar, menjadi bentuk yang lebih halus, kecil. Nah, contohnya seperti kita menghaluskan makanan dengan menggunakan gigi. Itu hanya memperkecil ukuran makanan yang tadinya besar, jadi lebih kecil gitu ya. Nah, sedangkan kalau proses pencernaan secara kimiawi itu adalah proses merubah makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Jadi, walaupun ukuran makanan tadi sudah kita haluskan menggunakan gigi, ukurannya kecil tapi molekulnya masih besar. Nah, supaya molekulnya lebih sederhana dan mudah diserap tubuh, itu harus diproses melalui proses pencernaan kimiawi. Nah, itu terjadi mulai di mulut. Jadi, proses pencernaan mekanik dan kimiawi itu mulai di mulut. Kemudian kimiawi juga terjadi di lambung, kemudian juga di usus halus. Nah, organ pencernaan pada manusia tadi sudah dilihat di mind map atau peta konsep. Jadi, organ pencernaan manusia kita bagi jadi 2. Ada yang berperan sebagai saluran, ada yang berperan sebagai kelenjar. Ada juga yang berperan sebagai dua-duanya. Kita lihat. Yang berperan sebagai saluran pencernaan pertama ini mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rectum, dan juga anus. Sedangkan yang berperan sebagai kelenjar pencernaan di sini ada kelenjar air ludah, air liur yang terdapat di dalam rongga mulut. Kemudian ada kelenjar hati yang ada di atas lambung. Kemudian ini lambung. Lambung berarti berperan tidak hanya sebagai kelenjar tapi juga sebagai saluran pencernaan. Yang ketiga ada pankreas di bawah lambung. Kemudian ada usus halus. Nah, usus halus juga sama seperti lambung, tidak hanya berperan sebagai saluran pencernaan,
tapi juga berperan sebagai kelenjar pencernaan. Ingat, kalau saluran pencernaan itu dia dilalui oleh makanan. Sedangkan kalau kelenjar pencernaan tidak dilalui makanan, tetapi dia menghasilkan enzim yang membantu pencernaan makanan dalam saluran pencernaan. Nah, kita bahas satu-satu saluran dan kelenjar pencernaan pada manusia. Yang pertama, itu ada mulut. Nah, di mulut itu nanti ada 3 organ. Ada lidah, ada kelenjar air ludah, dan juga ada gigi. Tubuh kita perlu lidah untuk apa dalam proses pencernaan? Pertama, untuk mengaduk makanan. Nah, kemudian dia juga untuk mengatur letak makanan mau di depan, di belakang, di tengah, nah itu lidah. Kemudian lidah juga membantu mendorong makanan, yaitu dalam proses penelan. Dan terakhir yang paling penting, lidah juga berperan dalam proses pengucapan, bisa merasakan pahit, asam, asin, dan juga manis. Nah, manis itu pada bagian ujung, sedangkan pahit itu pada bagian pangkal atau belakang lidah. Asin tepi depan, kemudian asam itu tepi belakang. Kalau pedas itu sebenarnya bukan rasa, tapi adalah bentuk teriritasinya bagian dari puting-puting pengecapan pada lidah. Kemudian yang kedua ada kelenjar air ludah. Nah, kelenjar air ludah pada mulut kita itu ada 3. Di sini ada sublingual. Sublingual itu yang di bawah lidah. Kemudian ada submandibula di rahang bawah. Parotid itu ada di dekat telinga. Jadi ada 3 kelenjar air liur yang menghasilkan air liur. Air liur atau air ludah sendiri itu fungsinya adalah membasahi dan melemasi makanan biar nanti mudah tertelan. Kemudian melindungi selaput bagian dalam mulut terhadap panas, dingin, asam, basa dari makanan yang kita makan. Kemudian yang ketiga, air ludah juga mengandung yang namanya enzim, yaitu enzim pitialin atau amilase. Nah, enzim pitialin atau amilase itu adalah enzim yang membantu proses pencernaan amilum. Amilum itu termasuk ke dalam karbohidrat. Nah, contoh amilum itu seperti di nasi, roti, kemudian ada singkong, sagu. Nah, nanti amilum itu akan dicerna oleh enzim pitialin menjadi maltosa dan glukosa. Nah, amilum itu tidak ada rasanya, sedangkan maltosa dan glukosa itu rasanya manis. Makanya kalau kita mengunyah makanan seperti nasi, kemudian ada singkong, itu awalnya tidak manis, tapi lama-lama dikunyah menjadi manis. Karena apa? Karena makanan tersebut sudah bergabung dengan enzim pitialin yang ada di dalam air liur, sehingga makanan tersebut terasa manis. Nah, sekalian ya, pernah ada yang menderita penyakit gondong. Gondong itu adalah pembengkakan pada kelenjar parotid. Nah, itu namanya adalah parotitis. Nah, itu biasanya terkena adanya infeksi virus. Nah, di sini nih, di bagian dekat telinga biasanya mengalami pembengkakan. Itu parotitis namanya ya. Kemudian yang ketiga ada gigi. Nah, gigi itu ada 3 macam berdasarkan bentuk mahkotanya. Nih, dari struktur gigi itu bagian atas mahkota yang terbenam di dalam gusi itu leher, kemudian yang terbenam di bagian rahang itu namanya adalah akar gigi. Yang namanya gigi itu nanti ada bagian-bagiannya, seperti yang namanya di bagian mahkota gigi itu dilapisi oleh email. Email ini yang melindungi gigi dari panas, dingin, asam, basa makanan. Kemudian dentin. Dentin itu adalah tulang gigi. Nah, kalau kamu giginya berlubang, nanti dentinnya pertama email giginya rusak, kemudian nanti sampai ke dentin. Nah, nanti kalau dentin rusak akan masuk ke bagian ruang pupa. Pupa itu adalah bagian yang banyak mengandung pembuluh darah dan juga saraf. Nah, pada saat gigi kamu berlubang sudah sampai sini, itu menimbulkan rasa sakit karena memang di bagian situ sudah terdapat sarafnya. Mahkota gigi sendiri itu bentuknya macam-macam. Nah, makanya nanti gigi ada 3 macam. Ada gigi seri yang di bagian depan untuk memotong makanan. Kemudian gigi taring yang di pinggir itu untuk merobek makanan dan geraham untuk menghaluskan makanan. Nah, kita lihat ya, susunan gigi pada manusia itu berbeda-beda antara anak-anak dan juga orang dewasa. Nah, kita lihat lebih banyak gigi mana? Anak-anak atau orang dewasa? Ya, gigi anak-anak lebih banyak dibandingkan dengan gigi orang dewasa. Gigi anak-anak itu jumlahnya cuma 20, sedangkan kalau gigi dewasa itu 32. Nah, gigi anak itu bisa juga disebut gigi susu karena dia nanti akan tanggal mulai umur 5 tahun.
Nah, sedangkan kalau gigi dewasa disebut juga dengan gigi tetap. Jadi gigi tetap itu kalau tanggal tidak akan bisa tumbuh lagi. Kita lihat di sini ada rongga mulut. Ini namanya gigi bagian rahang atas, ini gigi bagian rahang bawah. Atas sama bawah itu sama. Nah, bagian depan ini dua, ini gigi seri, seperti kelinci ya, pahat. Kemudian yang runcing itu gigi taring, kemudian yang di belakang itu gigi geraham depan. Nah, bagian bawah juga sama. Nah, rumus gigi untuk anak-anak itu 212. Artinya, di sini bagian rahang atas, nih rahang atas sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri. Rahang bawah sebelah kanan, rahang bawah sebelah kiri. Itu rumusnya 212, 212, 212, 212. Artinya rahang atas sebelah kanan nih, dia ada seri gigi seri 2, gigi taring 1, gigi geraham depan 2. Seri 2, taring 1, geraham depan 2. Begitu juga yang sebelah kiri. Seri 2, taring 1, geraham depan 2. Makanya bagian rahang atas itu jumlah giginya 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 10. 10 di rahang atas, 10 di rahang bawah. Makanya jumlahnya 20. Sedangkan kalau gigi orang dewasa, dia rumus giginya nambah 1 di bagian belakang ya. Dia jadi nambah 3 per bagian per 4 gigi. Jadi rumusnya 2123. Artinya bagian per 4 gigi rahang atas sebelah kanan itu gigi seri 2, gigi taring 1, gigi geraham depan 2, dan gigi geraham belakang 3. Nah, gigi geraham belakang ini nanti yang paling akhir itu akan tumbuh sekitar umur 20-an. Biasanya suka menimbulkan rasa sakit karena memang dia tumbuhnya di bagian belakang dan suka menggigit bagian dalam pipi dan juga gusi. Nah, di sini setiap per 4 gigi itu bertambah 3. Makanya di sini rahang atas kanan 2123 ada 8. Kemudian rahang atas sebelah kiri 2123 8. 8 tambah 8 16. Rahang atas ada 16 gigi, rahang bawah juga 16 gigi. 16 tambah 16 jadi 32 gigi. Nah, itu adalah susunan gigi pada anak-anak dan orang dewasa pada manusia. Untuk hewan, susunannya juga berbeda. Nah, kemudian yang kedua, setelah makanan melalui mulut, nanti makanan akan menuju ke kerongkongan. Jadi makanan yang dicerna di mulut itu hanya satu jenis, yaitu adalah makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat. Sedangkan protein dan lemak itu belum. Kita lihat di kerongkongan. Nah, kerongkongan itu adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Nah, pada kerongkongan itu tidak ada proses pencernaan. Hanya ada gerakan peristaltik. Nah, apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik itu adalah gerakan mengembang, mengempis untuk mendorong makanan supaya makanan itu masuk ke dalam lambung. Kita lihat nih, mengembang, mengempis supaya makanan itu terdorong masuk ke dalam lambung. Ingat ya, kerongkongan itu tidak ada pencernaan makanan. Dan jangan sampai tertukar, saluran pencernaan itu kerongkongan, bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu adalah saluran pernapasan. Selanjutnya, makanan dari kerongkongan menuju ke lambung atau ventriculus. Nah, ini adalah gambar lambung. Lambung itu adalah kantung besar yang terletak di rongga perut sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan itu hati. Nah, lambung itu ada 3 bagian. Bagian atas itu kardiak, kemudian bagian tengah yang membulat itu fundus, bagian bawah itu adalah pilorus. Nah, pilorus itu nanti yang berbatasan dengan usus 12 jari atau duodenum. Nah, lambung itu tersusun dari banyak otot. Ada otot memanjang, otot melingkar, ada otot miring. Nah, makanya nanti lambung itu akan meremas-remas, berkontraksi, mengaduk-aduk makanan. Nah, itu juga bisa dibilang sebagai gerakan peristaltik. Nah, fungsinya apa? Untuk mencampur atau mengaduk-aduk makanan. Jadi nanti makanannya itu berubah menjadi bubur kim yang bersifat asam. Nah, bubur kim itu kayak muntah gitu ya. Rasanya asam pada saat kita muntah itu adalah bubur kim. Nah, di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi. Karena memang lambung itu berperan tidak hanya sebagai saluran pencernaan, dia juga sebagai kelenjar pencernaan. Dia menghasilkan beberapa sekret.
Sekret yang pertama itu ada gastrin. Nah, gastrin itu bukan enzim tapi hormon. Dia adalah hormon yang merangsang pengeluaran asam lambung. Jadi, yang merangsang supaya yang ini dikeluarkan. Nah, gastrin itu biasanya sudah tahu yang namanya jam-jam makan kita. Jadi, pada saat misalnya makan siang, hormon gastrin itu akan dihasilkan supaya merangsang pengeluaran sekret lambung yang lainnya, supaya lambung kita siap untuk mencerna makanan, yaitu makan siang kita. Nah, makanya apabila kita terlambat makan, itu menyebabkan lambung kita tuh kosong. Jadi bisa jadi lambung itu mencerna lambung kita sendiri, karena memang sekret lambung sudah dihasilkan, tapi makanan tidak ada yang dicerna. Makanya bisa menyebabkan penyakit. Kemudian, enzim yang dihasilkan oleh lambung, yang pertama ada pepsin. Nah, pepsinogen itu bentuk tidak aktif. Bentuk aktifnya adalah pepsin. Nah, fungsinya adalah untuk mencerna makanan yang mengandung protein menjadi polipeptida atau pepton. Nah, jadi pepsinogen itu diaktifkan menjadi pepsin untuk mencerna protein menjadi polipeptida atau pepton. Nah, pepton ini masih besar, belum berukuran kecil, jadi belum bisa langsung diserap oleh usus. Yang kedua adalah HCl atau asam klorida atau asam lambung dikenal juga. Nah, HCl atau asam klorida itu bersifat asam. Dia fungsinya sebagai desinfektan, artinya untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Karena terkadang kita tuh suka makan makanan yang tidak terlalu bersih. Nah, jangan terlalu khawatir karena ternyata di dalam lambung terdapat HCl yang bisa membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Tapi tetap ya, kita juga harus menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua, fungsi HCl itu adalah mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, tadi pepsinogen itu belum aktif, dia diaktifkan menjadi pepsin dulu, baru bisa bekerja merubah protein menjadi pepton. Yang mengaktifkannya itu adalah HCl. Nah, selain HCl yang bisa mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, yaitu pepsin itu sendiri. Kemudian yang ketiga, itu ada renin. Renin itu berfungsi untuk koagulasi atau menggumpalkan kasein. Kasein itu adalah protein susu. Nah, biasanya anak bayi itu minum ASI. Nah, ASInya itu dicerna menggunakan renin. Nah, renin itu nanti akan mengkoagulasi kasein, sehingga nanti ASI itu bisa dicerna dengan baik. Nah, semakin dewasa beberapa orang ada yang jumlah reninnya berkurang, sehingga dia intoleran terhadap susu. Makanya ada beberapa orang yang minum susu suka tidak cocok, jadi mencret gitu ya. Kemudian yang terakhir ada mucin. Mucin itu sebenarnya lendir ya, lendir yang melapisi dinding lambung supaya lambung itu tidak mudah mengalami iritasi karena kena asam lambung ataupun makan makanan yang kasar.